Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kelompok 8 akan mempresentasikan tentang leaching. Nah, sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Melati Fidausi dengan NIM 12, yang kedua ada Diana Fitriati dengan NIM 22, yang ketiga ada Zulfi Indah Faradina dengan NIM 35, dan yang keempat ada saya sendiri, Cynthia Sakila, dengan NIM 61. Nah, dalam bab ini, diperkenalkan beberapa strategi khusus yang memberikan kontrol proses yang ditingkatkan, melebihi apa yang dapat diperoleh dengan pengontrol PID tunggal konvensional. Hal ini karena meningkatnya perkembangan pabrik pengolahan menjadi lebih kompleks untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Nah, bab ini menekankan 6 strategi berbeda yang telah terbukti secara komersial. Yang pertama ada cascade control, yang kedua ada time delay compensation, yang ketiga ada inferential control, yang keempat ada kontrol selektif dan timpa, yang kelima ada kontrol nonlinear, dan yang keenam ada kontrol adaptif. Selanjutnya di sini ada outline yang akan kami bahas. Nah, untuk 16.1 ada cascade control dengan design consideration-nya. Kemudian 16.2 ada time delay compensation, dan 16.3 ada inferential control. Next, di sini ada cascade control, akan dijelaskan oleh teman saya, Diana Fitriati. Baik, di sini saya akan menjelaskan cascade control. Nah, cascade control adalah pendekatan alternatif yang dapat meningkatkan respon dinamis secara signifikan kepada gangguan atau disturbance menggunakan variabel terukur sekunder dan controller umpan balik sekunder. Variabel terukur sekunder ini ditempatkan agar dapat mengenali kondisi gangguan lebih cepat daripada variabel yang dikontrol. Fitur-fitur pada cascade control ada 3, yaitu 2 variabel kontrol, 2 sensor, dan 1 variabel manipulasi. 2 fitur spesial pada cascade control loop. Yang pertama ada sinyal keluaran dari pengontrol utama berfungsi sebagai suntuk pengontrol sekunder. Yang kedua, 2 loop kontrol umpan balik bertingkat dengan loop kontrol sekunder untuk controller sekunder yang terletak di dalam loop kontrol primer untuk controller primer. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan antara conventional feedback control versus cascade control. Nah, pada gambar yang di sebelah kiri 16.1 yang merupakan sistem kontrol umpan balik konvensional yang menjaga suhu minyak panas mendekati set point meskipun terjadi gangguan pada laju aliran minyak ataupun pada suhu minyak dingin. Namun, jika terjadi gangguan pada tekanan suplai bahan bakar gas, aliran bahan bakar gas akan berubah dan akan mengganggu proses operasi furnace yang kemudian baru akan mengubah suhu minyak panas. Dengan adanya pengontrol suhu atau TC, dapat memulai mengambil tindakan korektif dengan menyesuaikan aliran bahan bakar gas berdasarkan kesalahan dari set point-nya. Nah, akibatnya, respon sangat lambat terhadap perubahan tekanan bahan bakar gas yang mempengaruhi manipulated variable. Nah, yang digambar sebelah kanan, yaitu sistem cascade control loop menunjukkan konfigurasi kontrol cascade untuk furnace, yang terdiri dari loop kontrol primer yang memanfaatkan TT atau temperatur transmitter dan TC, dan loop kontrol sekunder yang mengontrol tekanan bahan bakar gas melalui PT, pressure temperatur, dan PC, yaitu pressure control. Pengukuran utama adalah suhu minyak panas yang dilakukan oleh controller utama, yaitu TC, untuk menetapkan set point untuk sekunder pengontrol loop. Pengukuran sekunder yaitu adalah pengukuran tekanan bahan bakar gas yang disalurkan ke slave controller PC.
Jika terjadi gangguan pada tekanan supply, pengontrol tekanan akan bekerja sangat cepat untuk menjaga tekanan bahan bakar pada set point-nya. Skema kontrol cascade ini menunjukkan kinerja yang lebih baik karena katup controller akan disetel segera setelah perubahan tekanan supply yang terdeteksi. Next. Nah, ini ada contoh pada reaktor berpengadu. Menunjukkan contoh kedua dari kontrol cascade pada reaktor berpengadu, di mana air pendingin mengalir melalui jaket reaktor untuk mengatur suhu reaktor. Nah, suhu reaktor dipengaruhi oleh perubahan seperti temperatur umpan reaktor atau komposisi umpan. Strategi kontrol yang paling sederhana akan menangani gangguan tersebut dengan memasang katup kontrol pada aliran masuk cooling water. Namun, peningkatan suhu cooling water yang masuk, yaitu gangguan yang tidak terukur, dapat menyebabkan kinerja yang tidak memuaskan. Hasil dari peningkatan suhu reaktor karena penurunan laju pembuangan panas dapat terjadi secara perlahan. Jika terjadi kelambatan dinamis yang cukup besar dalam perpindahan panas karena jaket dan juga di reaktor. Nah, tindakan korektif yang dapat diambil oleh pengontrol tersebut akan ditunda. Untuk menghindari kerugian ini, pengontrol umpan balik untuk suhu jaket yang titik setelnya ditentukan oleh pengontrol suhu dapat ditambahkan dengan menyediakan cascade control, seperti pada gambar tersebut. Nah, sistem kontrol mengukur suhu jaket dan membandingkannya dengan set point. Selanjutnya menyesuaikannya susunan air pendingin. Set point suhu reaktor dan kedua pengukuran digunakan untuk menyesuaikan variabel yang dimanipulasi pada laju air pendingin. Keuntungan utama dari strategi cascade control adalah variabel terukur kedua terletak dekat dengan disturbance variabel yang signifikan, dan loop umpan balik yang terkait dapat bereaksi dengan cepat, sehingga meningkatkan respon loop tertutup. Namun, jika cascade control ini tidak dapat meningkatkan respon, kontrol feed forward harus dipertimbangkan sebagai strategi selanjutnya, dengan suhu air pendingin sebagai disturbance variabel yang diukur. Pada kasus ini, sensor yang tidak mahal, yaitu untuk suhu, membuat kontrol feed forward menjadi pilihan yang menarik, meskipun model gangguan yang baik itu juga diperlukan. Next. Lah. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu ada diagram blok untuk cascade control. Nah, di sini ada beberapa variabel. Semua variabel ini mewakili keadaan steady state. Nah, perlu diingat nih bahwa variabel Y2 di sini berfungsi sebagai controlled variable untuk loop sekunder dan manipulated variable untuk loop utama. Nah, berdasarkan gambar 16.2 tadi dan 16.4 ini, dengan sangat jelas menunjukkan bahwa cascade control sangat efektif untuk mengurangi efek gangguan tekanan memasuki loop sekunder, yaitu D2. Tapi, bagaimana dengan efek gangguan bench seperti D1 yang memasuki loop utama? Nah, kontrol cascade ini dapat memberikan peningkatan lebih baik jika dibandingkan kontrol umpan balik konvensional saat kedua pengontrol disetel dengan baik. Pengaturan cascade biasanya mempengaruhi waktu respon dari loop sekunder yang pada gilirannya akan mempengaruhi loop primer secara sangat menguntungkan, tetapi peningkatannya mungkin sedikit. Untuk selanjutnya, di sini ada design consideration-nya. Design consideration ini didapat dari diagram blok 16.4 tadi. Untuk persamaan 16.1, 16.2, 16.3, dan 16.4 ini merupakan fungsi transfer loop tertutup yang sesuai dengan asumsi YSP1 sama dengan D1 sama dengan 0.
Nah, setelah itu, semua variabel pada 4 persamaan ini dieliminasi, kecuali Y1 dan D2, sehingga menghasilkan persamaan 16,5. Nah, kemudian dilakukan analisis serupa untuk persamaan tadi, sehingga menghasilkan persamaan 16,6 dan 16,7. Nah, persamaan 16,6 dan 16,7 ini merupakan fungsi transfer set point untuk inlet dan outlet loop. Kemudian untuk persamaan 16,8 ini menunjukkan disturbance atau D1. Kemudian persamaan 16,9 merupakan persamaan karakteristik untuk sistem cascade control. Nah, untuk persamaan 16,10 ini sama dengan persamaan untuk sistem kontrol umpan balik konvensional. Tetapi hal ini berlaku untuk sistem cascade control jika loop inletnya dilepas. Nah, untuk persamaan terakhir yaitu 16,17, yaitu persamaan fungsi transfer loop terbuka yang digunakan untuk desain GC1. Next, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu agar sistem kontrol cascade berfungsi dengan baik, loop kontrol sekunder harus merespon lebih cepat daripada loop primer. Kemudian, konfigurasi cascade memiliki pengontrol PI di loop utama dan pengontrol proporsional di loop sekunder. Nah, selanjutnya, jika sistem kontrol cascade disetel setelah pemasangan, pengontrol sekunder harus disetel terlebih dahulu dengan pengontrol utama dalam mode manual. Kemudian, jika pengontrol sekunder disetel ulang karena suatu alasan, biasanya pengontrol primer juga harus disetel kembali. Nah, kemudian di sini ada gambar 16,5 dan 16,6. Nah, untuk gambar 16,5 menunjukkan bahwa dalam hal ini, sistem kendali cascade jelas lebih unggul daripada pengontrol PI konvensional untuk gangguan loop sekunder. Kemudian untuk gambar 16,6 menunjukkan perbandingan serupa untuk perubahan langkah di gangguan loop primer D1 dengan peningkatan yang tidak terlalu drastis. Untuk yang selanjutnya adalah time delay compensation yang akan dijelaskan oleh Aulia Melati. Baik. Selanjutnya adalah time delay compensation. The Smith-Lipodic-Storm teknik untuk meningkatkan kinerja sistem yang mengandung penundaan waktu. Strategi pengendalian kasus telah dikembangkan yang memberikan kompensasi penundaan waktu yang efektif. Itu prediktor Smith's Clinic teknik adalah strategi yang paling terkenal, Smith 1957. Metode terkait file predictor analitik telah dikembangkan secara khusus untuk aplikasi kontrol digital dan dibahas dalam bab 17. Berbagai penelitian menemukan bahwa kinerja pengontrol yang menggabungkan Smith's predictor untuk perubahan set point lebih baik daripada pengontrol PI konvensional berdasarkan kriteria kesalahan kuadrat integral. Namun, kinerja peramal Smith mungkin tidak lebih baik untuk semua jenis gangguan. Next. Baik, selanjutnya ada diagram blok Smith predictor, di mana GF sama dengan GM sama dengan 1 untuk model proses G aksen S dibagi menjadi 2 sebagai berikut, yaitu bagaimana tanpa time delay G aksen bintang S dan dengan time delay E min delta aksen S. Jadi model fungsi transfer total adalah G aksen S sama dengan G aksen bintang SE min theta aksen E. Next. Maka dari diagram tersebut akan didapatkan persamaan yang didapat dari diagram blok. Yang itu persamaan 16-19 menunjukkan fungsi inner lap dengan asumsi tidak ada model error G aksen sama dengan G. Di mana
G bintang didefinisikan secara analogi dengan G aksen bintang, yaitu G S sama dengan G bintang E min theta aksen S. Sehingga setelah dilakukan beberapa eliminasi substitusi, didapat persamaan 16-20 sebagai fungsi transfer set point loop tertutup, sedangkan sebaliknya, untuk kontrol umpan balik konvensional ditunjukkan oleh persamaan 16-21. Persamaan 16-20 dan 16-21 menunjukkan bahwa Smith predictor memiliki keuntungan teoritis dalam menghilangkan waktu tunda dari persamaan karakteristik. Menyebut dari Y per D dalam persamaan 16-22 dan Y per YSP dalam persamaan 16-20 sama, tetapi suku pembilangnya yang membedakannya. Next. Nah, gambar 16.9 menunjukkan respon loop tertutup untuk Smith predictor dengan theta sama dengan 2 menit dan kendali PI theta sama dengan 0. Perbandingan gambar 16.7 garis putus-putus itu dan gambar 16.9 menunjukkan peningkatan kinerja yang dapat diperoleh dengan Smith predictor. Perhatikanlah yang bawa respon pada gambar 16.9 itu untuk theta sama dengan 2 dan untuk theta sama dengan 0 adalah identik. Terus kecuali untuk time delay awal, penundaan waktu loop tertutup ini dihasilkan dari persamaan 16-20. Model proses G bintang S adalah order kedua dan dengan demikian segera menghasilkan sistem loop tertutup yang stabil untuk kontrol P saja, tetapi tidak harus untuk kontrol PI. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zilvi. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satu kelemahan dari pendekatan prediktor Smith adalah bahwa pendekatan tersebut berbasis model. Artinya, diperlukan model dinamis dari proses tersebut. Jika dinamika proses berubah secara signifikan, model prediktif akan menjadi tidak akurat dan kinerja pengontrol akan menurun, atau mungkin ke titik ketidakstabilan loop tertutup. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan pertama, yaitu pengontrol harus disetel secara konservatif untuk mengakomodasi kemungkinan kesalahan model. Yang kedua, yaitu jika waktu tunda bervariasi secara signifikan, mungkin perlu menggunakan semacam pengontrol adaptif untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Nah, konfigurasi prediktor Smith umumnya bermanfaat untuk menangani gangguan. Namun, dalam kondisi tertentu, pengontrol PI konvensional dapat memberikan kontrol regulasi yang lebih baik daripada Smith prediktor. Perilaku yang agak anomali ini dapat dikaitkan dengan fungsi transfer loop tertutup untuk gangguan dan model yang sempurna, yaitu dengan persamaan 16.22. Next. Selanjutnya, inferential control. Dalam beberapa aplikasi kontrol, variabel proses yang akan dikontrol tidak dapat diukur dengan mudah secara online. Misalnya, pada pengukuran komposisi produk mungkin mengharuskan sampel dikirim ke laboratorium analitik dari waktu ke waktu. Nah, dalam situasi ini, pengukuran variabel terkontrol mungkin tidak tersedia cukup sering atau cukup cepat digunakan sebagai kontrol umpan balik. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan menggunakan kontrol inferensial. Next. Inferential control memungkinkan pengukuran proses dapat diperoleh dengan lebih cepat menggunakan sensor lunak atau soft sensor. Untuk menyimpulkan nilai variabel yang dikontrol, misalnya
Jika aliran produk overheat dalam kolom distilasi tidak dapat dianalisa secara langsung, terkadang pengukuran sutre yang dipilih dapat digunakan untuk menyimpulkan komposisi sebenarnya. Nah, untuk campuran biner, aturan fase Gibbs menunjukkan bahwa ada hubungan unik antara komposisi dan suhu jika tekanan konstan dan ada keseimbangan uap cair. Dalam hal ini, persamaan termodinamika keadaan dapat digunakan untuk menyimpulkan komposisi dari suhu baki. Sedangkan untuk pemisahan campuran multikomponen, metode perkiraan atau korelasi aljabar sederhana untuk memperkirakan komposisi harus digunakan. Next. Selanjutnya, diagram blok soft sensor. Pada gambar 16.11 menunjukkan struktur umum sebuah pengontrol inferensial, di mana XM adalah pengukur sekunder yang tersedia hampir secara terus-menerus karena pengambilan sampel yang cepat. Nah, sementara YM adalah pengukuran utama yang diperoleh sesekali, bahkan jarang, misalnya pada analisis sampel laboratorium offline. XM atau YM bisa digunakan untuk menyimpulkan Y-topi, yang kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan set point. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, Cynthia Sarsila. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi kelompok kami langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.